Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23 Maret menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Jemaat Ahmadiyah. Hari yang disebut sebagai Hari Masih Maut ini merupakan hari di mana pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, untuk pertama kalinya mengambil baiat, yakni janji setia atas 40 orang pengikut masa awal. Kejadian ini terjadi pada 23 Maret 1889, artinya sudah 136 tahun yang lalu. Dan kini Jemaat Ahmadiyah telah tersebar di 215 negara dengan jumlah pengikut jutaan orang. Tentu kita ketahui bahwa Jemaat Ahmadiyah seringkali mendapatkan penentangan, penolakan yang demikian hebat, fatwa sesat menyesatkan, fatwa kafir, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup mata atas perkembangan yang terjadi di dalam Jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Artinya, meskipun badai penentangan, penolakan yang demikian hebatnya, tapi ada juga uluran tangan yang senantiasa mendukung dan menolong gerakan Jemaat Ahmadiyah ini sehingga derap langkah pergerakan Ahmadiyah ini senantiasa berkembang, meluas, dan memberikan kemanfaatan yang besar kepada umat manusia. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dukungan yang dimaksud itu adalah dukungan ilahi, dukungan yang berasal dari Allah Ta'ala sendiri, yang memungkinkan pergerakan Jemaat Ahmadiyah bisa tidak hanya bertahan melawan berbagai macam penentangan dan penolakan, tapi juga mampu untuk berkembang. Saya ingin menyampaikan bahwa ada dua bentuk dukungan yang ini merupakan sebuah gambaran bahwa ini semua bukan tangan manusia yang bekerja. Bahwa ini semua merupakan tangan Tuhan, tangan Allah Ta'ala sendiri yang bekerja untuk senantiasa mendukung, untuk senantiasa menolong jemaat ini. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara Jemaat Ahmadiyah dengan kelompok Islam yang lainnya. Perbedaan yang mencolok tersebut ada pada klaim kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Klaim ini bisa sangat krusial sekali, karena di satu sisi, klaim ini bisa sangat berbahaya bagi seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia telah diutus oleh Tuhan sebagai nabi atau rasul untuk umat manusia. Tapi ketika klaim tersebut memang benar dan memang Allah Ta'ala yang mengutusnya, maka konsekuensi dari kebenaran itu adalah dia akan mendapatkan dukungan ilahi. Nah, sebagaimana yang tertulis ya di dalam surah Al-Haqqah, di sini disebutkan walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Dan sekiranya dia mengada-ngadakan sebagian perkataannya atas nama kami, artinya dia berdusta bahwa dia seolah-olah datang dari Allah Ta'ala. La akhazna minhum bil yamin. Pasti kami akan mencengkram ya, mencengkram dia di tangan kanannya. Summa lakotokna. Pasti kami akan putuskan ya, minhu dia watin ya, urat nadinya. Artinya seseorang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah Ta'ala, bahwa dia diutus, bahwa dia dijadikan sebagai nabi, maka ketika dia berdusta, dia akan mendapatkan konsekuensi yang sangat keras, yaitu berupa kematian. Nah, sedangkan ketika klaim kenabian itu adalah benar, bahwa dia memang benar-benar diutus dari sisi Allah Ta'ala, maka konsekuensi yang kedua yang akan bekerja. Kata Baulahu la aglibanna ana wa rasuli. Allah telah menetapkan ya, di sini ada lam taukid, pasti ya, aku dan rasul-rasulku pasti akan menang.
Jadi terkait dengan masalah klaim kenabian, kalimat yang dipakai, baik itu yang berdusta maupun yang benar-benar diutus, ini menggunakan lam taukid. Artinya sebuah keniscayaan, suatu keharusan, tegas. Kalau dia salah, kalau dia berdusta, maka konsekuensinya dia harus mati. Kalau dia benar, maka konsekuensinya Allah Ta'ala akan memenangkannya, akan menolongnya. Nah, saya ingin kembali lagi kepada dua hal yang saya sebutkan di awal, bahwa Jemaat Ahmadiyah mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala sebagaimana janjinya. Kata Baulahu la aglibanna ana wa rusuli. Setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang ini membuktikan bahwa pergerakan dalam Jemaat Ahmadiyah ini bukanlah pekerjaan manusia. Bukanlah pekerjaan siapapun yang mempunyai kepintaran, yang mempunyai suatu rencana, strategi, dan lain sebagainya. Ini murni adalah sesuatu yang dibimbing oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang didukung oleh Allah Ta'ala, sehingga menciptakan suatu pemandangan yang sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Nah, yang pertama adalah dukungan berupa Allah Ta'ala akan memberikan kabar tentang masa depan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, atau yang sering kami sebut sebagai Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni nubuatan. Nubuatan merupakan suatu kabar terkait dengan masa depan yang diberitahukan oleh utusan Allah Ta'ala, orang-orang terpilih Allah Ta'ala. Lalu itu dipublikasikan, diumumkan kepada halayak untuk menunjukkan bahwa utusan tersebut, nabi tersebut, rasul tersebut memang berasal dari Allah Ta'ala. Memang berasal dari sisi Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kabar langsung dari Allah Ta'ala. Nah, dari sekian banyak nubuatan yang telah ditulis dan dialami oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang jumlahnya demikian banyak, ada satu nubuatan yang demikian besar, yang hal ini memberikan pengaruh yang demikian besar bagi dunia keagamaan di Hindustan pada saat itu. Ini adalah nubuatan terkait dengan kematian Pandit Lekram Peshawari. Pandit Lekram Peshawari ini merupakan seorang pendakwa dari Arya Samaj Hindu, yang merupakan pendakwa yang sangat giat dalam mendakwahi ajaran Hindu kepada umat agama lain, khususnya kepada Islam. Dan dakwah yang dilakukannya ini seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang sangat kotor, yang tidak beradab, yang itu menyerang wujud Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 18 November 1885, Pandit Lekram datang ke Kadian untuk mengadakan debat publik dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyanggupi keinginan dari Pandit Lekram untuk mendebat beliau. Tapi beliau memberikan dua syarat kepada Pandit Lekram. Syarat yang pertama adalah debat harus dilaksanakan dengan kesantunan, dengan kata-kata yang baik dan beradab, dan tidak boleh menyerang wujud suci siapapun. Yang kedua, harus menggunakan referensi yang otoritatif, yang bersumber dari Al-Quran ataupun Weda sebagai kitab suci dari agama masing-masing. Nah, rupanya dua syarat ini tidak disetujui oleh Pandit Lekram, sehingga perdebatan gagal untuk dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya pada 1 Maret 1886, sekitar setahun setelah itu,
Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau membuat sebuah selebaran. Selebaran ini berisi suatu penjelasan kepada halayak yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan beliau hal-hal terkait dengan masa depan. Yang dimana pemenuhan atas hal-hal yang dibukakan untuk beliau itu menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah menzahirkan keunggulan Islam yang representasinya itu ada di dalam diri beliau. Nah, beliau melanjutkan di dalam selebaran tadi bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menerima kabar terkait dengan musuh-musuh Islam. Beliau mencontohkan seperti Indarman maupun Pandit Lekram sendiri bahwa beliau telah mendapatkan kabar terkait dengan orang-orang ini. Tapi ya, beliau menggarisbawahi Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak menginginkan supaya orang-orang yang masuk ke dalam nubuatan beliau ini tersakiti. Karena apa? Karena publikasi dari nubuatan-nubuatan ini yang mungkin bisa mempengaruhi keadaan mereka. Nah, oleh karena itu beliau mengonfirmasi sekiranya orang-orang ini yang beliau sebutkan tadi mengizinkan supaya nubuatan terkait diri mereka dipublikasikan, maka beliau akan mempublikasikannya. Tapi ketika mereka diam dan tidak mau, maka beliau tidak akan mempublikasikan nubuatan tersebut. Nah, tidak lama setelah selebaran ini diterima oleh Pandit Lekram, dia mengirimkan sepucuk surat kepada Hazrat Masih Maud yang isinya adalah sambil tertawa dia menyampaikan bahwa silahkan saja kamu publikasikan nubuatan terkait dengan saya. Nah, tapi Hazrat Masih Maud tidak serta-merta ya dari tahun ini langsung mempublikasikan. Beliau harus menunggu sampai tahun 1893 ya, untuk menunjukkan ya, untuk mengetahui apakah Pandit Lekram ini berhenti dari upayanya mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan cara dakwahnya yang kotor. Rupanya tidak berhenti. Akhirnya pada 20 Februari 1893 beliau mengeluarkan sebuah selebaran yang berisi nubuatan terkait dengan Lekram Peshawari. Bahwa dalam tempo 6 tahun Lekram Peshawari akan mati atau meninggal. Dan detailnya itu adalah beliau mendapatkan wahyu yang berbunyi Ijlun jasadul lahu huwar lahu nasobun wa azabun. Jasad ya, anak sapi yang dijadikan sembahan itu memiliki suara yang tidak mempunyai makna apapun. Baginya rasa sakit dan azab yang pedih. Ijlun jasadun ini menggambarkan di zaman Nabi Musa adalah sembahan yang menyerupai anak sapi yang disembah yang dia mengeluarkan bunyi yang tidak enak. Mengeluarkan bunyi yang tidak sedap dipandang. Nah, Nabi Musa memotong-motongnya, mencabik-cabiknya, lalu membakarnya dan membuangnya ke laut. Nah, jadi gambaran dari kematian Lekram itu adalah seperti ini. Ya. Nah, tidak lama setelah itu, pada tahun yang sama, 1893, 2 bulan setelah selebaran yang pertama, muncullah selebaran yang kedua. Ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah mengabulkan doa Hazrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan Pandit Lekram yang dia tidak mau berhenti dari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya di dalam selebaran kedua yang itu dipublikasikan di dalam 2 buku Hazrat Masih Maud ya, Karamatus Shodiqin dan Barakatut Du'a. Nah, beliau menerima suatu kasyaf. Jadi di dalam kasyaf itu
ada seseorang yang bertubuh tinggi, tegap, kekar, dan sangat menyeramkan sekali. Dia datang mendatangi Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan wajahnya yang penuh kebengisan. Dari matanya itu seolah-olah keluar darah merah. Dan dia bertanya kepada Hazrat Masih Maud, di manakah Lekra? Nah, ini dipublikasikan. Dan yang unik adalah respon Lekram ketika mendapati dua selebaran ini sebagai seorang Hindu yang dia tidak percaya dengan konsep wahyu, dengan konsep nubuatan. Dia menganggap bahwa nubuatan itu hanyalah akal-akalan Mirza Ghulam Ahmad saja untuk menakut-nakutinya, untuk menunjukkan bahwa dia punya kekuatan supranatural, ya, di atas manusia normal pada umumnya. Nah, oleh karena itu, bukannya menunjukkan rasa takut, Lekram malah membuat nubuatan tandingan. Dia membuat nubuatan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad akan meninggal lebih dahulu dalam tempo 3 tahun. Dan penyakit yang membuat beliau meninggal adalah kolera. Singkat cerita, kedua nubuatan ini ditunggu-tunggu oleh setiap kalangan. Karena ini dipublikasikan secara umum. Meskipun orang-orang Islam tidak setuju dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, tapi mereka justru pasti lebih tidak setuju ketika Nabi Muhammad senantiasa dihina oleh Lekram Peshawari. Jadi semua pihak menunggu siapakah nubuatan, nubuatan siapakah yang didengar oleh Tuhan. Nah, singkat cerita, 3 tahun setelah kemelut ini, terjadilah suatu peristiwa besar pada 6 Maret 1897. Itu terjadi pada sore hari, tepat jam 6. Tepat jam 6, tanggal 6. Pada saat itu, Lekram sedang berada di Lahore. Tiba-tiba ada seseorang yang digambarkan sebagaimana kasyaf dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang terduga Lekram itu dibunuh oleh seseorang di mana bagian perutnya itu dicabik-cabik oleh orang tersebut. Dan terduga pembunuhnya adalah orang yang sedang mencari kebenaran kepada Lekram dan sudah hidup bersamanya cukup lama. Tapi anehnya adalah sampai detik ini pembunuh dari Lekram Peshawari itu tidak ditemukan, baik jasad maupun segalanya, hilang di telan bumi. Nah, ketika terjadinya pembunuhan dari nubuatan ini bahwa Lekram pada akhirnya mati sesuai dengan nubuatan yang telah diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ini menciptakan satu kegemparan yang luar biasa. Tidak hanya di kalangan Hindu, tapi juga di kalangan umat Islam maupun di kalangan pemerintah kolonial Inggris sekalipun. Karena perkara ini telah menimbulkan kegemparan yang sangat luas. Sehingga mau tidak mau pemerintah Inggris, pemerintah kolonial Inggris harus turun tangan untuk menangani masalah pembunuhan yang memunculkan sentimen luar biasa di antara para pemeluk agama. Orang Hindu mengalamatkan bahwa semua ini adalah kematian Lekram Peshawari. Ini merupakan konspirasi yang telah diciptakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dia membuat nubuatan, lalu dia merencanakan suatu bentuk pembunuhan, sampai akhirnya Lekram meninggal, Lekram mati. Nah, karena kegaduhan yang ditimbulkan sangat kuat sekali, oleh karenanya pemerintah kolonial datang ke Kadian untuk melakukan suatu investigasi secara diam-diam. Nah, ketika pemerintah kolonial Inggris
datang ke Kadian secara tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau menunjukkan suatu respon yang luar biasa. Bukannya takut, malah beliau mengajak pihak kepolisian, pihak pemerintah untuk melihat setiap detail rumah beliau. Ini tempat untuk beliau sholat, ini tempat beliau menulis, ini tempat beliau berzikir, dan lain sebagainya. Ditunjukkan satu persatu tanpa ada rasa ketakutan. Dan di situ diadakan satu investigasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Lehran. Dan inilah ya cara kerja Allah Ta'ala. Dokumen pertama yang diteliti dan dibacakan adalah terkait dengan bagaimana korespondensi antara Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dengan Lehran terkait dengan nubuatan. Jadi tulisan yang saling balas ya, bahwa Hazrat Masih Maud menulis ini ya kepada Lehran, lalu Lehran menjawab silahkan. Lalu Hazrat Masih Maud memberikan nubuatan ini, lalu Lehran membuat nubuatan ini. Korespondensi itulah yang dilihat sehingga pemerintah kolonial ya lewat pihak kepolisian itu menyimpulkan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sepenuhnya tidak terlibat di dalam pembunuhan terhadap sosok Lehran. Masya Allah. Nah, dan di antara umat Islam yang mereka sendiri tidak mempercayai ya akan kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, mereka memberikan kesaksian, memberikan testimoni. Ada 4.000 testimoni terkait dengan Lehran. Dan di dalam buku Tiryakul Qulub, Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau telah mencantumkan itu sekitar 270 orang nama yang memberikan kesaksian terkait dengan kematian Lehran. Pemenuhan nubuatan terkait dengan kematian Lehran. Ini salah satu yang ingin saya bacakan adalah dari Khan Bahadur Said Fatah Ali Sahib ya, Wakil Kolektor Anhar daerah Shahpur ya. Beliau memberikan kesaksian berkenaan dengan nubuatan Lehran. Berkali-kali saya renungkan. Begitu juga berkenaan dengan hal ini sudah diadakan diskusi dengan teman-teman. Melihat kitab Barahin Ahmadiyah dan Aina Kamalati Islam. Dari segala sisi terbukti bahwa nubuatan ini telah tergenapi dengan begitu jelasnya. Dan di dalamnya tidak ditemukan konspirasi yang dilakukan oleh Mirza Sahib untuk membunuh Lehran. Nah, kesaksian yang kedua dari Munsiullah Wadaya ya. Beliau memberikan kesaksian, menurut saya Lehran terbunuh bukan disebabkan oleh konspirasi Mirza Sahib, melainkan kematiannya terjadi sesuai dengan janji nubuatan Mirza Sahib. Dari itu terbukti kebenaran nubuatan-nubuatan tersebut. Dan ada satu lagi ya, kesaksian yang lebih detail, yakni disampaikan oleh Ilauddin Sahib Hakim ya, alamatnya penduduk Shahpur, Kecamatan Bera, daerah Shahpur ya. Menurut pendapat saya, nubuatan Lehran dengan sangat jelas telah terbukti benar dari 8 sisi. Dengan terbukti kebenarannya dari 8 sisi merupakan tanda yang terang, seperti penampakan matahari. Ke-8 sisinya adalah tanggal 6, ya, pukul 6, tahun 97, setelah hari raya Id, seperti anak sapi, jeritan suara yang menjijikan, angin bertiup setelah peristiwa pembunuhan, sabetan sebuah senjata tajam di bagian perut, pembunuhan oleh malaikat yang bermata merah. Tergenapinya peristiwa-peristiwa itu dalam satu waktu sangatlah mustahil dan di luar jangkauan jika itu dilakukan oleh kekuatan manusia. Jadi ini memang kenapa nubuatan ini saya katakan di awal sebagai nubuatan yang besar sekali pengaruhnya. Karena setiap detailnya ini benar-benar terjadi dan tidak mungkin dilakukan oleh perbuatan seorang manusia, upaya seorang manusia. Dan di dalam buku ini, Hazrat Masih Maud, di bagian akhirnya, saya ingin membacakan, karena ini adalah pengantar dari dukungan yang kedua yang akan saya
jelaskan lagi, dan ini bakal jauh lebih besar. Karena ini bukan sekedar nubuatan, tapi suatu kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau di bagian akhir buku Tiryakul Qulub ini, beliau berdoa seperti ini, "Ya Tuhanku, meskipun benar adanya bahwa tanda Engkau juga zahir melalui perantaraan tangan-tangan manusia, tetapi saat ini aku tetapkan standar kebenaranku, bahwa tanda itu harus benar-benar di luar jangkauan manusia supaya tidak ada musuh yang bisa menganggapnya sebagai rencana manusia." Lalu beliau menulis lagi, "Aku berdoa di hadapan Engkau dengan menjerit, jika benar bahwa aku berasal dari Engkau, dan jika benar bahwa Engkaulah yang telah mengutusku, maka perlihatkanlah suatu tanda Engkau sebagai dukungan terhadapku, yang akan diyakini oleh masyarakat umum sebagai sesuatu yang di luar kemampuan dan rencana manusia." Dan di bagian-bagian akhirnya beliau menekankan, ya, jika dalam kurun waktu 3 tahun setelah buku ini ditulis, tanda tersebut tidak zahir, ya, tanda-tanda lain tidak zahir, yakni dalam rentang waktu Januari 1900 sampai Desember 1902, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dukungan yang jauh lebih besar lagi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka aku akan menganggap diriku ini salah. Orang-orang yang menganggap, ya, yang memberikan tuduhan, prasangka dan fitnah yang telah dilancarkan kepadaku, ya, sebagai aku ini pendusta, ya, dajjal, pengkhianat dan lain sebagainya, maka itu adalah kebenaran. Jadi Hazrat Masih Maud di dalam bagian terakhir buku ini memohon doa kepada Allah Ta'ala, meminta dengan satu jeritan yang sangat kuat, supaya apa? Turun suatu tanda yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan ketika saya membaca ini, saya bertanya-tanya, tanda apa ini yang pada akhirnya Allah Ta'ala turunkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Akhirnya saya membuka satu mukodimah, ya, pengantar buku-buku Hazrat Masih Maud, ya. Jadi saya baca buku-buku yang ditulis setelah Tiryakul Qulub, ya. Jadi ada banyak sekali buku-buku yang ditulis dalam jangka waktu 1900 sampai 1902. Maka saya menemukan satu fakta, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan satu tanda yang jauh lebih besar lagi kepada Hazrat Masih Maud, yaitu beliau diberikan satu kemampuan yang luar biasa dalam bahasa Arab. Kita ketahui, ya, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau pertama kali menulis buku dalam bahasa Arab itu tahun 1892. Sementara Tiryakul Qulub ini 1899, artinya 7 tahun yang lalu. Ya. 7 tahun yang lalu beliau untuk pertama kalinya menulis buku dalam bahasa Arab. Kalau kita baca sejarah hidup Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau ini tidak mendapatkan pendidikan secara akademik, tidak juga mendapatkan pendidikan bahasa Arab yang mumpuni, tidak menggunakan bahasa Arab juga dari dalam percakapan sehari-hari. Jadi kalau mau dihitung secara teoritis, tidak mungkin beliau bisa menulis dan berbicara secara fasih dalam bahasa Arab. Tetapi tahun 1892 beliau telah menulis Aina Kamalati Islam dalam bahasa Arab dengan suatu gaya bahasa, kefasihan yang sangat luar biasa yang beliau tunjukkan. Nah, setelah diterbitkannya buku Tiryakul Qulub, ada satu peristiwa yang sangat unik, yaitu terjadinya yang namanya khutbah ilhamiyah. Itu terjadi pada 11 April 1900. Pada pagi hari, Maulwi Abdul Karim Sialkoti, beliau datang kepada Hazrat Masih Maud dan meminta supaya Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan khutbah pada saat Idul Adha, ya, khutbah Idul Adha. Lalu beliau menyampaikan kepada Maulvi Abdul Karim Sialkoti bahwa
Saya yang akan menyampaikan khutbah. Allah Ta'ala telah menyuruh saya untuk menyampaikannya dalam bahasa Arab. Lalu beliau meminta supaya Maulvi Abdul Karim Syalkoti dan Maulvi Hakim Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu untuk menulis nanti setiap detail dari khutbah beliau. Nah, singkat cerita, pada pukul 8:30 Hazrat Masih Maud datang ke Masjid Aqsa. Di situ sudah ada sekitar 300 orang yang berasal dari berbagai daerah. Ada dari Ludiana, ada dari Batala, ada dari Lahore, dan dari banyak tempat ya, Rawalpindi dan lain sebagainya. Datang untuk mendengarkan khutbah Id Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, sholat dipimpin oleh Maulwi Abdul Karim Syalkoti. Lalu dilanjutkan oleh khutbah Id yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau menyampaikan di bagian awal itu dengan bahasa Urdu. Nah, lalu tibalah saatnya pada saat itu beliau mulai menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab. Beliau menyuruh supaya Maulwi Hakim Nuruddin dan Maulwi Abdul Karim Syalkoti radhiyallahu anhu untuk mendekat di dekat beliau dan mencatat setiap detail kata-kata yang keluar pada saat itu. 300 orang yang hadir pada saat itu secara pengertian mereka mungkin tidak mengerti secara menyeluruh apa yang pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan. Tapi mereka bisa melihat bagaimana kefasihan yang beliau sampaikan khutbah di dalam bahasa Arab yang demikian fasih, tidak terbata-bata. Dan mereka juga dapat merasakan bagaimana irama keilahian pertolongan Allah Ta'ala tampak jelas dari pemandangan wajah beliau yang demikian berseri-seri. Yang itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir pada saat itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa dicerna dengan akal sehat. Bagaimana orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tidak memakai bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, tidak mendapatkan pendidikan bahasa Arab secara teoritis, tapi bagaimana bisa menulis buku, bahkan menyampaikan khutbah tanpa teks sekalipun dalam bahasa Arab yang fasih, yang baik, tata bahasanya, yang diungkapkan dengan gaya bahasa yang luar biasa, sehingga menciptakan suatu jenis khutbah yang penuh makna, penuh nilai. Nah, ini terjadi pada tahun 1900. Apakah berhenti di situ? Apakah berhenti pada khutbah? Ternyata tidak. Masih di tahun yang sama, beliau menulis sebuah buku yang bernama Tuhfa Golarvia. Buku ini sebenarnya adalah suatu buku yang beliau tulis untuk beliau mengklarifikasi sekaligus memberikan tantangan baru kepada seseorang yang bernama Pir Meher Ali Sahib, seorang tokoh sufistik yang membuat sebuah buku dalam bahasa Arab untuk menyanggah apa yang menjadi pandangan Hazrat Masih Maud. Jadi Hazrat Masih Maud pernah menulis satu selebaran untuk memberikan tantangan kepada 86 nama maulwi-maulwi, ulama-ulama, pir-pir yang ada di Hindustan untuk membuktikan kemampuan mereka semua dalam penguasaan terhadap satu bidang keagamaan yang itu harus mereka tulis dalam bahasa Arab selama 7 jam. Mereka mengundang 86 orang ulama ternama itu untuk datang ke Lahore dan untuk melakukan tantangan menulis suatu ayat di dalam Al-Quran secara acak yang diberikan waktu selama 7 jam. Nanti beliau
akan mendatangkan seorang wasit ya, seorang penilai, juru nilai yang memang kompeten dan nanti akan dilihat manakah karya yang terbaik dari orang-orang yang katanya lebih menguasai dari sisi penguasaan pemahaman terhadap Al-Quran juga kemampuan bahasa. Makanya di dalam buku Tuhfah Gholaruyah ini beliau mengumumkan kepada orang-orang bahwa beliau telah diberikan pemahaman Al-Quran dari Allah Ta'ala dan beliau telah diajari bahasa Al-Quran oleh Allah Ta'ala juga. Makanya di bagian akhirnya beliau menulis satu tantangan. Beliau menulis satu tantangan kepada Pir ya, Meher Ali Sahib untuk menulis suatu tafsir ya, suatu tafsir terkait dengan surah Al-Fatihah di dalam bahasa Arab. Dan beliau memberikan waktu selama 70 hari untuk menyelesaikan karya tersebut. Dan pada akhirnya, walaupun dalam kondisi sakit, ya, pada saat mengerjakan tafsir mengenai surah Al-Fatihah ini, beliau dalam kondisi sakit, tapi beliau tetap menulis buku terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah yang pada akhirnya diberikan judul sebagai Ijazul Masih, yakni Mujizat Al-Masih. Dan apa yang terjadi pada Pir Mehri Ali Sahib dan ulama-ulama Islam pada saat itu? Mereka semua diam, tidak bereaksi, tidak berkomentar, tidak memberikan suatu kritikan apapun terhadap karya yang beliau tulis yang dinamakan Ijazul Masih. Ini adalah karya beliau ya. Ijazul Masih yang terbit pada 23 Februari 1901. Beliau menulis Ijazul Masih ini dengan bahasa Arab yang luar biasa. Di mana ini menciptakan suatu suasana yang demikian tenang. Sehingga apa? Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang mencela, tidak ada yang bereaksi. Nah, itulah kenapa buku ini disebut sebagai Ijazul Masih, yakni mujizat Al-Masih. Mujizat Al-Masih sebab dia menunjukkan bagaimana superioritas dari suatu karya yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang tunduk semua. Orang-orang tidak berani untuk membantah dari buku ini. Karena apa? Mereka tidak sanggup, tidak mampu. Walaupun seluruh ulama di Hindustan bersatu padu, berkomplot untuk menulis sebuah buku yang dapat menandingi buku ini. Tidak ada satupun yang tampil ke muka untuk membantah buku ini. Dan buku ini, salah satu kopiannya ini dikirim ke Mesir, ya, ke majalah Al-Manar, yang salah satu editornya adalah Muhammad Rashid Ridho. Kita tahu beliau adalah ahli tafsir, ya, ahli fikih dan lain sebagainya. Muhammad Rashid Ridho ini menunjukkan satu komentar, satu sisi dia sangat menyesalkan bahwa penulis Ijazul Masih ini mengaku sebagai Al-Masih. Dia tidak setuju. Ya. Makanya dia katakan bahwa seandainya penulis dari buku Ijazul Masih ini tidak mengaku dirinya sebagai Nabi Isa, mungkin karyanya, mungkin tafsirnya akan sangat populer di dunia Islam. Dan ketika tantangan, ya, di dalam buku ini disebutkan tantangan untuk bisa menulis hal yang serupa, Muhammad Rashid Ridho dia menyampaikan dengan sangat angkuh bahwa banyak ulama yang bisa menciptakan, menulis buku yang serupa hanya dalam waktu 7 hari. Tidak perlu 70 hari, 7 hari. Ya. Tapi sampai kewafatan dari Muhammad Rashid Ridho, beliau
tidak pernah menulis suatu bantahan apapun terkait dengan buku ini. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan ya kepada para pemirsa semua yang melihat video ini, bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam memulai jemaat ini, jemaat Ahmadiyah, dengan dukungan dari Allah Ta'ala yang luar biasa. Semua itu karena doa-doa beliau, jeritan hati beliau, atas satu tugas besar, tugas agung yang berada di pundak beliau, yang beliau di dalam doa-doanya menggambarkan bagaimana beliau ini lemah, beliau tidak mungkin bisa menanggung semua ini. Semua adalah hanya berdasarkan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, jeritan hati beliau, doa-doa beliau inilah yang menciptakan, yang menurunkan berbagai macam bentuk dukungan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sehingga apa? Dua hal tadi zahir di dalam kehidupan beliau. Jadi kalau kita berbicara kehidupan Hazrat Masih Maud, kita berbicara pergerakan dari Jemaat Ahmadiyah, ini semua diawali dengan dukungan langsung dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan banyak mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Untuk menunjukkan apa? Sebagaimana yang tadi ya disampaikan di dalam penutup dari buku Tiryakul Qulub ini. Allah Ta'ala menghendaki bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini adalah benar datang dari Allah Ta'ala, datang dari Tuhan dengan membawa satu bentuk kebenaran untuk menunjukkan keunggulan Islam di atas agama-agama yang lain. Mudah-mudahan ya di hari yang penuh berkah ini, hari Masih Maud, kita sebagai seorang Ahmadi bisa sama-sama meresapi nilai-nilai perjuangan ini, dan sebisa mungkin karena ini di sisa-sisa akhir bulan puasa ya, kita juga semakin menciptakan suasana-suasana rohani untuk mendukung kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, bahwa di 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini, kita bisa setidaknya berkontribusi dengan jalan bagaimana kita membangun suasana rohani untuk terciptanya kemajuan yang lebih hebat lagi di dalam jemaat ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.